Ya, pemirsa, paket stimulus ekonomi Amerika Serikat ini ditunggu banyak sekali pihak. Stimulus Amerika Serikat ini dinilai bisa berdampak positif terhadap percepatan pemulihan ekonomi dunia. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden mendorong Kongres untuk mengesahkan miliaran dolar bantuan darurat COVID-19 sebelum akhir tahun. Presiden terpilih Amerika Joe Biden dan juga Wakil Presiden Kamala Harris telah bertemu Ketua DPR Nancy Pelosi dan juga pemimpin minoritas Senat ketika parlemen tengah menegosiasikan anggaran pengeluaran untuk mencegah government shutdown dan memberikan bantuan penanganan virus corona. Stimulus ini diharapkan bisa membantu kegiatan ekonomi dan mampu mempercepat pemulihan ekonomi global. Ya, sebelum Pilpres, pemerintah Amerika ini sempat berjanji, pemirsa, bakal mengeluarkan stimulus bagi ekonomi negara adidaya itu. Tapi hingga kini, stimulus yang ditunggu-tunggu banyak pihak itu belum juga digelontorkan. Gelontoran stimulus di Amerika yang lebih besar dinilai akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi global dan juga berimbas ke negara emerging market. Lantas sejauh mana dampaknya bagi Indonesia? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede, Wakil Direktur Indef Eko Listianto dan juga Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia. Ada Pak Surya Dharma. Saya sapa dulu seluruh narasumber saya, Pak Raden, Pak Surya dan juga Pak Eko. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi sore ini. Apa kabar Bapak-bapak? Baik, salam sehat. Baik, Mbak. Ya. Alhamdulillah, saya sehat selalu ya. Saya mungkin ke Pak Raden dulu untuk mengkonfirmasi soal ini. Kita tahu bahwa saat ini dunia berlomba-lomba untuk mempercepat pemulihan ekonomi, termasuk Amerika. Stimulusnya ditunggu-tunggu juga, tapi sampai sejauh mana bahwa ini dapat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi global, terutama untuk Indonesia? Ya, tentu dampak daripada ekonomi Amerika terhadap global itu masih cukup besar. Karena kita tahu sumbangan dari ekonomi Amerika terhadap global itu sekitar 20%, ya. Yang kemudian nomor satu sumbangan mereka paling besar baru diikuti oleh China, ya. Nah, dampak daripada Amerika terhadap Indonesia cukup besar, meskipun kita tahu belakangan ini dampak daripada ekonomi Cina lebih besar lagi sebetulnya belakangan ini, ya. Namun begitu, biar bagaimanapun, karena 20% kontribusi daripada Amerika terhadap perekonomian global, tentu kalau Amerika mengalami katakanlah resesi, maka akan berdampak kepada global dan ujungnya akan berdampak kepada kita. Ya. Dampak berikutnya adalah tentu kalau Amerika mengalami artinya resesi, itu juga akan berpengaruh terhadap sosial politik di sana, ya, dan juga mungkin berpengaruh juga kepada pasar keuangan di sana. Pasar keuangan di Amerika jelas itu korelasinya sangat positif terhadap pasar keuangan di Indonesia. Nanti teman-teman yang di pasar modal jelas sekali melihat itu. Jadi kalau terjadi perubahan di pasar saham di Amerika, katakan Dow Jones, kemudian akan ada dampaknya terhadap pasar saham kita. Jadi baik dari sisi sektor realnya secara tidak langsung, maupun sektor keuangannya secara langsung, itu korelasinya positif. Oke, baik. Korelasinya positif. Sebelum saya ingin mencermati secara market, mungkin saya ke Pak Eko dulu. Saya ingin melihat tanggapan dari Pak Eko sendiri kalau dilihat dari secara makro seperti apa bahwa stimulus Amerika ini bisa berdampak ke Indonesia. Ya, kalau kita melihat perkembangan ekonomi Amerika yang terbaru ya, di mana memang tren pemulihan ekonomi itu sudah berjalan ya, di triwulan kedua mereka minus sampai 9% dan sekarang sudah minusnya berkurang ya, cuma minus 2,9. Ini perbaikan yang cukup progresif begitu. Nah, kalau kemudian stimulus ini segera digelontorkan oleh Amerika, maka optimisme untuk ekonomi Amerika cepat pulih dan juga global nanti, karena ini pasti skalanya juga gede ya, uang yang akan digelontorkan itu akan mempengaruhi ke efek makro kita juga begitu. Secara hitung-hitungan kasar sih ya,
dampak ekonomi Amerika itu ya sekitar 20% ya ke ekonomi Indonesia juga begitu. Memang tidak sangat besar, tetapi pada beberapa bagian ya, terutama di sektor keuangan, terus kemudian saham itu relatif juga sangat dipengaruhi. Sebetulnya juga penguatan rupiah akhir-akhir ini kan sebetulnya juga ada bagian dari kontribusi dari mulai adanya kepastian di Amerika Serikat, terus kemudian juga perubahan politik yang berjalan secara relatif damai lah ya, dan kemudian juga progres dari bagaimana ekonomi Amerika Serikat itu gitu. Jadi saya rasa sih secara makro memang nanti ini kalau segera direalisasikan maka dampaknya juga akan cukup besar untuk ekonomi Indonesia. Oke, baik. Dampaknya akan cukup besar. Nanti kita akan kulik lagi seberapa besar dampaknya kalau dilihat secara makro. Tapi kalau dari market sendiri seperti apa? Waktu beberapa jelang Pilpres kemarin kan sempat menguat begitu ya, indeks sempat menguat begitu. Tapi apa sesungguhnya yang diharapkan di pasar saat ini, Pak Surya? Jadi sebetulnya kan fiskal stimulus ini kan tidak ada kesepakatan ya. Kalau Demokrat itu kan maunya kan 2,2 triliun US dollar ya. Kalau dari Republik itu terakhir itu 1,8 ya. Jadi memang tidak ada kesepakatan di situ, tapi keduanya sepakat bahwa fiskal stimulus ini kan harus ada gitu ya. Jadi kalau misalnya fiskal stimulus ini terjadi, ada kemungkinan kan US dollar indeksnya kan melemah ya. Jadi pasar kalau saya lihat ini udah mengidentifikasi ke situ. Jadi USD index itu udah di bawah 92 sekarang ya. Jadi berarti kan kemungkinan besar US dollar akan melemah. Malah udah ada house yang cukup besar memprediksi tahun depan itu US dollar index itu bisa melemah sampai 15-20% gitu ya. Nah di sisi lain juga kemungkinan dengan adanya fiskal stimulus yang besar ini kemungkinan harga emas kan akan naik ya. Harga emas akan naik tahun depan mungkin ya bisa di atas 2.000 lagi US dollar per troy ounce gitu. Jadi ke market juga sebetulnya bagus karena ada ini istilahnya kan cetak uang sebetulnya kan. Jadi likuiditas itu bakalan bertambah ya. Likuiditas kalau bertambah, pasar di sana juga naik, dan kemungkinan ada juga masuk ke emerging market kan, karena emerging market seperti Indonesia ini kan memberikan return yang jauh lebih besar ya. Misalkan government bond saja kan bedanya cukup tinggi ya, dengan Amerika mungkin bisa 500 basis point gitu. Jadi memang sangat positif ya kalau misal itu terjadi. Cuman masalahnya kan ini mentok di Senat terus ya. Di House-nya udah disetujui, tapi Senatnya karena dikuasai oleh Republik, jadi nggak bisa tembus sampai saat ini ya. Dan kalau saya lihat memang resesnya harus disepakati itu sebelum, kalau nggak salah tanggal 11 Desember ya, sekitar 11 Desember, kalau nggak harus terjadi reses, dan itu baru bisa terjadi sesudah pelantikan presiden yang baru yang dilakukan. Mungkin Februari ya baru bisa ada vote lagi gitu. Oke, sentimen yang bisa dicermati seperti apa saat ini menjelang pelantikan misalnya? Kalau misalnya sampai saat ini kan walaupun banyak media memprediksi bahwa Biden sebagai pemenang, tapi kan masih ada perlawanan ya dari Trump ya. Jadi memang bakalan ke Supreme Court apa enggak itu kan kita mesti lihat juga ya. Sampai saat ini kan kalau kita lihat sampai pasar taruhan aja katanya nggak mau bayar kan, Biden menang gitu kan. Jadi itu kan memang sesuatu hal yang harus dipastikan dulu ya. Kecuali misalnya Trumpnya udah mengaku kalah. Sampai saat ini kan kelihatannya masih belum ya. Tapi secara mayoritas kebanyakan memprediksi bahwa Biden itu sebagai pemenang. Makanya walaupun fiskal stimulus belum disetujui, tapi USD index itu udah turun ke bawah 92 saat ini gitu ya. Jadi itu memang hal yang positif untuk market seharusnya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita di sesi berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di sini.